Haleluya, puji Tuhan kita Yesus Kristus. Salam damai sejahtera di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus. Dan selamat pagi. Jumat pagi hari ini adalah hari yang terakhir di bulan Januari. Hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan kita dipelihara sama Tuhan, terbukti nyata firman Allah digenapi. Tuhan pelihara setiap hidup kita. Dari sejak awal kita memasuki 1 Januari 2025 sampai akhirnya hari ini adalah hari yang terakhir. Jumat pagi hari ini tanggal 31 Januari 2025. Ini kemurahan Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Kita akan tutup hari yang terakhir bulan Januari ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus. Kalau dari awal Tuhan mengawal kita memasuki 1 Januari 2025 dan sama-sama kita tutup 31 Januari 2025 di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menjadi Alfa dan Omega, awal dan akhir. Dan besok kita memasuki 1 Februari 2025 juga dengan nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Selagi hari siang mari, selagi Tuhan berikan kesempatan, selagi Tuhan berikan kita sehat, biar hidup ini untuk kemuliaan Tuhan. Seperti di dalam pujian yang saya nyanyikan, yang dimana atas kemurahan Tuhan saya diberikan hikmat, talenta mengarang lagu, yaitu hidupku untuk kemuliaan Tuhan. Biar Tuhan mau pakai Bapak Ibu semua untuk kemuliaan Tuhan. Untuk itu pada kesempatan pagi ini saya mau menyanyi pujian Ada Banyak Kerja di dalam buku Tabernakel Glory nomor 430. Ada banyak kerja buat Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Ada banyak kerja kalau mau hidup untuk kemuliaan Tuhan. Bawa orang dosa ada Tuhan Yesus yang mati di salib untuk tebus dosa kita manusia. Amin, haleluya. Ada banyak kerja buat Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Ada banyak kerja kalau mau, mari kita kerja buat Tuhan. Bawa orang berdosa pada Tuhan Yesus yang mati di atas gunung, jauh juta tebus dosa kita semua. Amin, haleluya. Dalam Injil Yohanes pasal 9 ayat yang keempat, demikian firman Tuhan, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Amin, haleluya. Selama masih siang akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Mari kita kerja buat Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Ada banyak kerja buat Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Ada banyak kerja kalau mau, asal kita mau cari jiwa-jiwa datang pada Tuhan Yesus, supaya mereka percaya diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Haleluya. Sebab kekayaan
dan kemuliaan itu semua berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tanganmu kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmu kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ialah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Amin, haleluya. Bahwa orang berdosa kepada Tuhan Yesus, mereka diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, haleluya. Bapa, sucikan mulutku, pikiranku pagi ini. Sucikan hatiku ya Tuhan, untuk firman Tuhan pagi ini. Aku lapar haus akan firman Tuhan. Pakailah hidupku ini Tuhan, untuk mencari jiwa-jiwa untuk diselamatkan. Percaya kepada Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Ada banyak kerja buat Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Ada banyak kerja kalau mau. Amin, haleluya. Bahwa orang berdosa datanglah pada Yesus, mereka diselamatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Berfirman Bapa, sebentar pagi ini kami membaca firman Tuhan. Firman-Mu sumber kehidupan, firman-Mu sumber kebenaran. Biar hari-hari sepanjang hidupku, aktivitas apapun Bapak Ibu, saudara kami semua Bapak, Roh Kudus tuntun kami supaya kami selaras dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus, dan selamat pagi. Hari adalah hari yang terakhir bulan Januari, tanggal 31 Januari 2025. Firman Tuhan katakan tadi dalam Yohanes 9 ayat 4, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak seorang pun yang dapat bekerja. Ada waktu siang, ada waktu malam Bapak Ibu. Artinya ada waktu kita bisa mengerjakan pekerjaan Tuhan, tapi ada waktunya kita tidak bisa bekerja. Mohon maaf kalau Tuhan sudah panggil kita, akan datang malam, artinya ada saatnya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau Tuhan sudah panggil kita, kalau Tuhan sudah panggil saya, ini bisa lagi sudah main gitar. Saya tidak bisa lagi menyampaikan firman Tuhan melalui YouTube, karena Tuhan sudah panggil. Tapi sebelum Tuhan panggil, selagi masih siang, mari kita kerja buat Tuhan. Selagi hari siang, mengerjakan pekerjaan Bapa, cari jiwa-jiwa seperti dalam pujian ini. Ada banyak kerja buat Tuhan Yesus. Itu banyak jiwa-jiwa. Saya kemarin pada waktu minggu lalu ada di Hong Kong, saudara ya, dalam rangka melayani pekerjaan Tuhan, mendoakan berapa orang sakit, dan saya menginjil berapa orang. Dan ternyata di Hong Kong banyak jiwa-jiwa belum percaya Yesus. Dia bilang dia tidak punya agama. Agama itu hanya bohong belaka. Mereka tidak mengerti akan kebenaran Tuhan. Di situ kesempatan, padahal dari kecil dia orang Kristen. Saya tanya, sekolahnya sekolah SD-nya Kristen, tapi begitu besar karena pengaruh dari pergaulan-pergaulan, sehingga mereka akhirnya tidak percaya kepada Tuhan. Dan saya puji Tuhan, saya diutus sama Tuhan beritakan Injil. Berapa jiwa-jiwa yang saya sampaikan firman Tuhan, akhirnya mereka menangis. Dan saya berdoa, sampai saat ini masih kontak saudara. Dia suka telepon saya dalam nama Tuhan Yesus, supaya banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Oleh karena itu mari, selagi kita diberikan kesempatan, selagi kita sehat, setiap dimanapun saya berada, saya ketemu dengan setiap orang, saya selalu tanya, percaya nggak kepada Tuhan Yesus? Kalau dia bilang belum percaya,
Yesus hanya sebagai nabi. Yesus bukan juru selamat. Yesus sebagai Tuhan. Di situ kesempatan saya menjelaskan firman Tuhan. Dengan segala hikmat datang dari Tuhan. Saya beritakan kabar tentang keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh itu mari Bapak Ibu, selagi Tuhan berikan kita sehat, mari kita tidak mau hidup percuma, tapi mau hidup bagi Kristus. Puji nama Tuhan, mari kita mau kembali kepada firman Tuhan. Kita mau lanjutkan bacaan firman Tuhan setiap pagi ini. Selagi kita sehat, kita mau baca firman Tuhan pagi, Alkitab, nanti malam Alkitab. Pagi diawali dengan firman Tuhan, nanti malam kita sebelum kita berbaring tidur, akhiri dengan firman Tuhan. Jadikan Yesus sebagai awal dan akhir dalam hidup kita. Yesus sebagai Alfa dan Omega. Dari awal kita Yesus, akhir kita tutup dengan Yesus. Firman Tuhan katakan dalam Kolose pasal 3:17, apapun yang kami lakukan, perbuatan, perkataan, lakukan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya mau baca lanjutan dari kemarin. Kemarin kita baca 1 Raja 19 ayat 1 sampai 8. Sekarang kita baca ayat 9 sampai 18. Allah menyatakan diri di Gunung Horeb. Di Gunung Sinai, Horeb dan Sinai sama, saudara ya, dengan hambanya Nabi Elia. Demikian firman Tuhan. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Mari saudara, Tuhan akan tanya juga buat setiap kita. Saya sering kali katakan di dalam khotbah saya kepada jemaat-jemaat, termasuk kepada Bapak Ibu saudara semua pada pagi hari ini. Jangan menjadi anak Tuhan yang nganggur. Kelihatannya Bapak Ibu sibuk, tapi sibuk hanya pekerjaan dunia. Sibuk masalah horizontal, tapi tidak ada kegiatan buat pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu tolong koreksi. Apakah Bapak Ibu ada hubungan pekerjaan dengan unsur vertikal atau hanya horizontal, saudara? Kita hidup di dalam dunia ini memiliki dua dimensi. Sejak Tuhan sudah tebus dosa kita di atas kayu salib, kita mengenal berita kayu salib. Salib atau bicara dimensi vertikal, dimensi horizontal. Setiap kita, kalau kita sadar, setiap apapun yang saudara kerjakan pada umumnya, kegiatan semuanya hanya bersifat dimensi horizontal. Kerja buat dunia, ketemu dengan orang dunia, bicara bisnis, bicara apapun tentang dunia. Sehingga dunia suatu akan melenyap. Di manakah Bapak Ibu berada? Mari kita atur waktu. Jangan sampai nanti Tuhan berkata, apa kerjaanmu? Kelihatan kerjaan kita nganggur, semuanya tidak ada unsur vertikal. Jadi Tuhan mau ada vertikal, ada horizontal, ada keseimbangan. Di sini Tuhan tanya kepada Elia, apa kerjaanmu? Apa jawab Elia ayat 10? Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Amin. Coba ini semua. Jadi nomor satu, tempatkan Tuhan. Hubungan kita vertikal harus sehat, saudara. Jangan Bapak Ibu hanya sehat mencari perkara-perkara yang fana. Tapi mari melalui firman Tuhan, kita mencari perkara yang kekal. Seperti Elia. Bukti nyata nih saudara. Elia masuk ke surga. Kenapa? Dia ditanya sama Tuhan, apa pekerjaanmu? Dia selalu bertanya. Dia selalu berkata, aku giat selalu untuk Tuhan. Jadi Elia tidak menjawab, aku sibuk bisnis. Aku mencari untuk makan sehari. Tidak. Setelah dia berkata, aku segiat-giatnya bekerja bagi Tuhan semesta alam. Karena orang saya meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Coba ini, dia ngomong sama Tuhan. Mohon maaf. Dia menyatakan keadaan sebenarnya. Israel semuanya rata-rata sudah murtad. Mereka tidak mencari Tuhan, tapi dia bekerja. Elia bekerja untuk Tuhan. Oleh itu Elia dibela sama Tuhan. Dan berikutnya lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membela gunung-gunung, yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu, mendahului Tuhan. Tapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sudah angin itu datanglah gempa, tapi tidak ada Tuhan di dalam gempa itu. Tuhan menyatakan mujizatnya. Artinya saudara, jangan cari mujizat, tapi carilah Tuhan Yesus. Gempa ini kan mujizat saudara. Angin badai semua mujizat.
Tapi Tuhan tidak di dalam mujizat. Tuhan adalah Tuhan yang besar, sumber mujizat. Makanya Bapak Ibu jangan salah langkah. Seringkali banyak orang Kristen hanya mencari berkat, mencari mujizat, mencari pertolongan, tapi tidak mencari Tuhan. Salah besar. Saya beritakan firman Tuhan, cari Tuhan. Kalau kita cari Tuhan, sumber mujizat akan terjadi. Lihat ini. Supaya Tuhan menyatakan, dia ngomong kepada Elia. Ya, dan Elia melihat, oh angin besar, ada bukit-bukit batu, ada gempa. Ternyata Tuhan tidak di situ. Karena Tuhan adalah Tuhan. Dia melaksanakan gempa, yang melaksanakan segala mujizat, ada sumber. Oleh itu mari kita melalui firman Tuhan yang pertama. Supaya kita jangan menjadi anak Tuhan yang nganggur. Tapi menjadi kita anak Tuhan yang produktif untuk Tuhan. Bukan untuk dunia. Boleh saudara cari uang. Tapi jangan semata uang. Terus jangan sibuk dunia. Terus tidak ada sibuk buat Tuhan. Salah saudara. Tapi kita mencari perkara yang kekal. Seperti firman Tuhan tadi saya bacakan. Selagi hari siang. Selagi Tuhan berikan kita nafas. Selagi Tuhan berikan kita kesehatan. Mari kita utamakan Tuhan. Seperti dalam Matius 6 ayat 33, carilah dulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Kalau kita mencari Tuhan, maka Tuhan akan atur hidup kita. Maka Tuhan tidak mau lakukan ada gempa, ada Tuhan tidak. Karena gempa semuanya bukan Tuhan. Itu hasil dari karya mujizat Tuhan. Tapi kita mencari Tuhan. Kalau mencari Tuhan, perkara ajaib terjadi. Maka mari, saya sudah katakan tahun 2025, tahun perkenanan Tuhan. Biar hidup kita berkenan, menyenangkan hati Tuhan. Kalau hidup kita berkenan sama Tuhan, pasti apa menjadi masalah kita, dia akan bereskan. Karena dia sumber segala-galanya. Cari Tuhan terlebih dahulu. Dan sudah gempa itu, datanglah api. Tapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sudah api itu, datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya. Lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apa kerjamu sini? Coba ditanya, apa kerjamu, saudara? Mari, selalu Tuhan berkata, mari kita menjadi Tuhan yang produktif, supaya kita kerja buat Tuhan. Jawabnya, aku bekerja segiatnya bagi Tuhan. Coba ditanya 2 kali. Elia tidak salah jawab. Tapi dia menempatkan Tuhan. Tuhan lihat hati. Berarti Elia hidupnya sepenuhnya buat Tuhan. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya kau seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Wah, Tuhan bela nih saudara. Karena Tuhan lihat hati seorang hamba yang setia, mengutamakan Tuhan di atas nyawanya, di atas segala kalanya. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu, melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah itu engkau sampai, engkau harus mengurapi hasil menjadi raja. Coba ini. Kembali ke jalan artinya. Jalan yang ditunjuk sama Tuhan. Melayani pekerjaan Tuhan. Ini lihat. Kau diperintahkan sama Tuhan. Sampai kalau kau sampai harus mengurapi hasil menjadi raja. Berarti pelayanan Tuhan yang harus kita utamakan. Ini hubungan vertikal saudara. Mari. Melalui firman Tuhan yang luar biasa. Supaya membawa paradigma kita. Supaya kita menempatkan hidup ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Bukan kita sibuk cari uang, cari dunia. Silakan boleh cari uang, cari dunia silakan. Tapi nomor 1 Tuhan tempatkan di atas segala-galanya. Nomor 1 Tuhan. Prioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Sehingga kalau semuanya Tuhan, maka Tuhan akan campur tangan. Tuhan turun tangan. Karena sumber mujizat datang dari Tuhan. Berikutnya juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau rapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abnoma harus kau rapi menjadi nabi, menggantikan engkau. Semua berkaitan sama kehendak Tuhan. Tempatkan Tuhan, layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tapi aku akan meninggalkan 7.000 orang Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Jadi Tuhan mau supaya tempatkan Tuhan di atas segala hal. Melalui firman Tuhan yang luar biasa pada pagi hari, mari kita belajar supaya kita bukan menjadi anak Tuhan yang nganggur. Apa kerjanya kata Tuhan? Karena Tuhan maha tahu, saudara. Tuhan itu maha tahu. Amsal 15 ayat 3, mata Tuhan ada di segala tempat. Mari kita menjadi anak Tuhan yang produktif untuk Tuhan. Firman Tuhan katakan di dalam Matius 24 ayat 46 sebagai ayat terakhir. Matius 24 ayat 40 dikatakan, berbagailah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika Tuhan itu datang. Amin. Demikian firman Tuhan. Seperti saya menyampaikan firman Tuhan pagi malam. Biar hidup saya
bersama Bapak Ibu sedang melaksanakan tugas pekerjaan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan Yesus. Selagi hari siang, mari kita kerja buat Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Ada banyak kerja buat Tuhan Yesus. Amin. Ada banyak kerja kalau mau. Amin. Haleluya. Bawa orang dosa kepada Tuhan Yesus yang telah mati untuk tebus dosa kita semua. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Haleluya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi. Sebelum beraktivitas, mari kita tutup hari ini, hari yang terakhir 31 Januari 2025. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menjadi Alfa dan Omega, awal dan akhir. Dan Tuhan akan memberkati setiap kita. Tuhan bersama kita, Immanuel. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.